Ih bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andrianti Dan nama aku Najwa Yani. Kami dari kelas 10 DKV 1. Di video kali ini kami akan membahas tentang Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Bener banget, kerajaan ini penting banget dalam sejarah Indonesia karena jadi awal masuknya pengaruh Hindu di Nusantara. Yuk kita mulai ceritanya dari awal. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Letaknya ada di Muara Taman, di tepi Sungai Mahakam, wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Nama Kutai diambil dari nama daerah tempat ditemukannya peninggalan sejarah, yaitu 7 buah prasasti Yupa. Yupa itu semacam tugu batu yang digunakan untuk upacara persembahan. Tulisan pada Yupa memakai huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, menunjukkan adanya pengaruh India pada masa itu. Dari prasasti Yupa inilah kita bisa tahu banyak hal tentang kehidupan dan raja-raja di kerajaan Kutai. Raja pertama yang disebut dalam prasasti Yupa adalah Kudungga. Menariknya, nama Kudungga masih terdengar seperti nama lokal, belum memakai nama Sanskerta. Itu artinya pada masa pemerintahan Kudungga, pengaruh Hindu baru mulai masuk ke wilayah Kutai. Setelah itu, kerajaan dipimpin oleh Aswawarman, anak Kudungga. Ia disebut sebagai pendiri dinasti atau wangsa di Kutai. Raja berikutnya adalah Mulawarman, anak Aswawarman. Nah, Mulawarman ini dikenal sebagai raja terbesar dan paling terkenal di kerajaan Kutai. Dalam prasasti disebutkan bahwa Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana sebagai tanda rasa syukur dan upacara keagamaan. Itu menunjukkan kalau kerajaan Kutai sangat makmur, rakyatnya sejahtera, dan rajanya dikenal dermawan dan bijaksana. Masyarakat Kutai sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Agama yang dianut adalah Hindu Siwa, dan para Brahmana berperan penting dalam upacara keagamaan. Selain itu, masyarakat juga sudah mengenal sistem kasta, meski tidak seketat di India. Dalam bidang ekonomi, masyarakat hidup dari bertani, berdagang, dan menangkap ikan di Sungai Mahakam. Letak kerajaan yang strategis di tepi sungai membuatnya menjadi pusat perdagangan antara daerah pedalaman dan pesisir. Sementara dalam kebudayaan, pengaruh India tampak dari bahasa Sanskerta, huruf Palawa, dan upacara keagamaan Hindu. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Kutai mulai mengalami kemunduran sekitar abad ke-13 Masehi. Hal itu terjadi karena muncul kerajaan Kutai Kartanegara di daerah yang sama yang sudah berpengaruh Islam. Akhirnya, kerajaan Kutai yang lama melebur dengan Kutai Kartanegara, dan pengaruh Hindu perlahan digantikan oleh Islam. Perubahan ini menandai berakhirnya masa kerajaan Hindu di Kalimantan Timur sekaligus awal berkembangnya kerajaan bercorak Islam. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, sekaligus awal peradaban kerajaan di Nusantara. Dari Kutai kita belajar bahwa pengaruh luar seperti India bisa berbadu dengan budaya lokal Indonesia, menciptakan peradaban yang maju dan khas. Betul banget, sejarah Kutai membuktikan kalau Indonesia punya peradaban tinggi sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang sejarah kerajaan Kutai. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.